Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamin sha'imin laysa lahu min siyami ilal ju'i wa 'atas. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, merupakan suatu anugerah yang sangat besar bahwa kita telah disampaikan pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Salam dan salam marilah disampaikan kepada junjungan umat Nabi Allah Habibana, junjungan umat manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap dapat beristiqomah, menjadikan beliau dan para sahabatnya sebagai contoh dan tauladan bagi kita semuanya, sehingga kita aman, tentram dan damai, selamat dunia dan akhirat. Dan kita harapkan pada suatu hari nanti tidak ada satu orang pun yang dapat menolong orang lainnya, tidak, bahkan Nabi pun tidak bisa menolong umatnya. Maka tampil sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dan memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan itu akan kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur bahwa kita telah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang merupakan penuh rahmat, merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang diberikan kekuatan dan kesempatan dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Kita bersyukur bahwa kita telah bertemu dengan syahrul jihad, bulan jihad, bulan untuk kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, asal kita sungguh-sungguh mohon ampun, apalagi terbuka lebar peluangnya pada malam-malam maghfirah Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka ketika seorang hamba melakukan suatu kebaikan, akan dilipat gandakan kebaikan itu, akan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 70, bahkan menjadi 700 kali lipat. Rasa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Tatkala seorang hamba melakukan suatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Tetapi tatkala seorang hamba melakukan suatu kejahatan, melakukan dosa, Allah tidak pernah melipat gandakannya, kecuali Allah berikan hukuman setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat mulia, khairum min alfi syahrin, malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tetapi marilah kita tidak terlalu bangga dengan yang demikian. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bonus dan bonus dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tetapi ada satu hadis yang cukup menggetarkan hati kita, yang cukup membuat kita cemas. Yani kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wa atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ia dapatkan hanya lapar dan hausnya saja. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Kenapa demikian? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terjawab di dalam ketika mereka Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik mimbar, dan malaikat Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, para sahabat tercengang dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, dan amin, padahal tidak ada yang berdoa? Kata Rasulullah ketika itu, ketika aku naik di atas mimbar, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa dan ia meminta aku untuk mengaminkan doanya. Apa doa malaikat Jibril? Doa malaikat Jibril yang pertama adalah, ya Allah, jangan diterima puasa suami istri yang bertengkar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tatkala dalam bulan Ramadan suami istri tidak bisa membuat gencatan senjata, tidak bisa saling memaafkan padahal ia masih dalam keadaan berpuasa, maka dipastikan amalan puasanya tertolak. Karena doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan diterima puasa suami istri yang bertengkar. Kata Rasulullah, amin. Yang kedua adalah, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan diterima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Rasulullah, amin. Betapa banyak orang yang dari kecilnya yang diberikan kekuatan, diberikan peras keringat banting tulang orang tua untuk menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya, mengorbankan segalanya, bahkan jiwa dan raganya, hartanya ia korbankan untuk anaknya. Tetapi ketika anaknya menjadi besar, anaknya menjadi sukses, justru orang tua menjadi budaknya. Justru orang tua yang tidak pernah diperhatikan lagi oleh anaknya. Maka walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah rambut putih semua, walaupun umur kita sudah tua, tetapi orang tua kita masih ada, maka status kita masih sebagai anak. Apalagi orang tua kita sudah meninggal, kita masih tetap hormat, kita masih tetap mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga adalah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan diterima puasa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kata Rasulullah, amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya memutuskan hubungan silaturahmi, tidak bersapa, tidak bersalam, tidak seperti biasanya, maka dapat dipastikan amalan puasanya tertolak. Tetapi dalam situasi dan kondisi kita corona ini, mungkin kita physical distancing, menjaga jarak, bukan dalam artian kita merenggangkan tali silaturahmi. Kalau dulu ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak dalam konteksnya dengan corona. Dalam konteksnya dengan corona adalah
bercerai justru kita selamat. Tetapi tatkala kita tidak menjaga jarak, maka kita akan runtuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini akan membuat amalan puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita simpulkan, kenapa pahala puasa, kenapa puasa kita tertolak? Dikarenakan dalam doa mereka Jibril kan? Yang pertama, jangan diterima puasa suami istri yang bertengkar, kata Rasulullah, amin. Yang kedua, jangan diterima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kata Rasulullah, amin. Yang ketiga doa mereka Jibril adalah jangan diterima puasa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, kata Rasulullah, amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sukses menjadi hamba muttaqin, hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Setetes embun di atas daun, jatuh ke bumi laksana hujan. Dosa yang bertimbun mohon diampun, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.